Saudara yang kasih Tuhan, sejak pandemi COVID-19, banyak di antara kita yang tertahan dan bertahan di dalam rumah. Bertahan dan tertahan bukan karena kita kalah dari COVID-19, tetapi justru kita ada di rumah untuk mengalahkan COVID-19. Apa yang kita lakukan? Artinya ketika kita ada di rumah, Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam sebuah peperangan rohani lebih lagi. Untuk kita bisa masuk di dalam peperangan rohani ini, kita harus memiliki gaya hidup seorang murid. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan, dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul di rumah masing-masing serta memecah-mecahkan roti, dan tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah dan mereka disukai oleh banyak orang. Dalam kondisi kita harus ada di dalam rumah, atau kita bekerja di dalam rumah, atau bekerja dari rumah. Orang sering katakan work from home. Kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari miliki gaya hidup seorang murid yang siap untuk masuk di dalam peperangan rohani lebih lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki gaya hidup seorang murid? Yang pertama, gaya hidup seorang murid adalah hidup bertekun dalam pengajaran firman. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun di sini artinya secara konsisten, terus-menerus, gigih, tahan banting, mengikuti pengajaran dan perintah rasul-rasul. Seperti halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita melakukan ibadah secara online, dan pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan secara online dari gereja. Mari tetap tekun dalam pengajaran firman. Yang kedua, miliki gaya hidup bersekutu. Mereka bertekun dalam sehati dan dalam persekutuan. Orang yang percaya adalah murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya bertekun dalam pengajaran firman, tetapi mereka juga bertekun dalam persekutuan. Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi, dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudaraku, walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, mengingat adanya social distancing, tetapi harus kita perhatikan bahwa di dalam persekutuan, kita akan terus memiliki kerinduan untuk terus bersatu hati sebagai murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, miliki gaya hidup untuk berbagi. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudaraku, gaya hidup berbagi, gaya hidup tolong-menolong, saling menopang, sampai tidak ada satupun yang berkekurangan. Hal ini bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dikarenakan situasi dan kondisi, banyak orang yang mulai melakukan banyak usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka yang kuat dari segi ekonomi, mereka akan membantu dengan cara membeli barang-barang jualan. Saudara, mari miliki gaya hidup berbagi sesama murid Tuhan Yesus. Dan yang keempat atau terakhir, mari miliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Sebagaimana jemaat mula-mula memiliki gaya hidup memuji Allah, demikian juga kita membangun gaya hidup kita memuji Tuhan. Itu tidak terlepas dari doa, pujian, dan penyembahan. Karena itu satu paket yang tidak terpisahkan. Sebab itu, mari kita bangun gaya hidup bersekutu, bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan,
miliki gaya hidup memberi dan gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan, maka hidup kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini akan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami belajar bagaimana memiliki gaya hidup seorang murid yang akan dipersiapkan memasuki peperangan rohani. Ajar kami sepanjang hari ini untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.